Prinsip termodinamika merupakan hal yang alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya. Salah satunya mesin kendaraan bermotor yang berdasarkan prinsip termodinamika 2. Hukum kedua termodinamika ini membatasi perubahan energi mana yang bisa terjadi dan yang tidak. Pembatasan ini dinyatakan dengan berbagai cara, yaitu hukum kedua termodinamika menyatakan dalam aliran kalor, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum kedua termodinamika dalam pernyataannya tentang mesin kalor tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Hukum termodinamika 2 juga berhubungan dengan mesin pada kendaraan bermotor. Apa itu mesin motor? Mesin motor disebut juga motor bakar atau motor bensin adalah salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Sebelum menjadi tenaga mekanis, energi kimia bahan bakar diubah dulu menjadi energi termal atau panas melalui pembakaran bahan bakar dengan udara. Motor bensin dapat juga disebut sebagai motor Otto. Motor tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Karena motor ini cenderung disebut spark ignition engine, pembakaran bahan bakar dengan udara ini menghasilkan daya. Di dalam siklus Otto atau siklus ideal, pembakaran tersebut dimisalkan sebagai pemasukan panas pada volume kontan. Pada motor bensin terdapat dua macam tipe, yaitu motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak. Pada motor 4 tak, untuk melakukan satu siklus memerlukan 4 gerakan torak atau 2 kali putaran poros engkol. Sedangkan pada motor 2 tak, untuk melakukan satu siklus hanya memerlukan 2 gerakan torak atau 1 putaran poros engkol. Disebut 2 tak karena terdapat 2 proses pada setiap stroke. Langkah pertama adalah gerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini terjadi penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bawah piston, sehingga campuran bahan bakar udara dan oli tersedot ke dalam bak mesin. Bersamaan dengan itu, saat piston menutup lubang pembuangan, pada bagian atas piston terjadi kompresi akibat berkurangnya volume ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar udara dan oli mengalami peningkatan tekanan dan temperatur, dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi akan memercikan api, menyebabkan dimulainya stroke kedua. Pada langkah kedua terjadi pembakaran atau ledakan di ruang bakar, mengakibatkan tekanan yang sangat besar menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan piston menyebabkan peningkatan tekanan pada crankcase. Jadi saat transfer port dibuka, campuran bahan bakar udara dan oli di bagian bawah piston didorong ke ruang bakar melalui transfer port. Campuran bahan bakar udara dan oli yang masuk ke ruang bakar akan mendorong sisa pembakaran keluar. Kemudian kembali lagi ke stroke pertama, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan terjadi proses hisap dan tekan. Jadi langkah pertama adalah hisap dan tekan, dan langkah kedua adalah ekspansi dan buang. Siklus ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar dengan kecepatan 100 rpm, maka siklus ini juga terjadi sebanyak 100 kali dalam 1 menit. Mesin 2 tak memiliki keunggulan teknis seperti bobot yang ringan karena tidak memiliki camshaft dan valve. Torsi dan tenaga juga lebih besar karena menghasilkan tenaga di setiap putaran mesin. Mesin 4 tak merupakan jenis mesin yang paling populer karena efisiensinya. Disebut 4 tak karena ada 4 langkah dalam setiap siklus. Langkah pertama adalah hisap,
Langkah ini bertujuan untuk memasukkan campuran bahan bakar udara ke dalam ruang bakar. Langkah ini dimulai dengan gerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah dalam kondisi katup buang tertutup dan katup masuk dibuka. Gerakan piston menyebabkan tekanan di ruang bakar berkurang. Jadi campuran bahan bakar udara dari tekanan atmosfer yang lebih tinggi ditarik ke dalam ruang bakar. Langkah kedua adalah kompresi. Langkah ini dimulai dengan penutupan katup masuk dan gerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar yang terperangkap di ruang bakar mengalami penurunan volume mengakibatkan peningkatan tekanan dan temperatur. Tepat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi menyalakan bunga api dan mengakibatkan dimulainya proses pembakaran. Langkah ketiga adalah ekspansi. Peningkatan volume ruang bakar dimulai dengan ledakan yang menyebabkan piston menjadi didorong kembali ke titik mati bawah. Langkah ini disebut juga langkah power, di mana energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi tenaga mekanik. Langkah keempat adalah buang. Dimulai dengan pembukaan katup buang dan gerakan piston ke titik mati atas secara bersamaan menyebabkan sisa pembakaran terdorong keluar. Jadi, 4 langkah itu adalah langkah hisap, kompresi, ekspansi, dan buang. Lalu kembali lagi ke langkah hisap dan seterusnya. Langkah-langkah ini terjadi dengan sangat cepat. Jika mesin berputar dengan kecepatan 1000 rpm, berarti siklus 4 langkah ini terjadi sebanyak 500 kali dalam 1 menit. Jadi itu tadi penjelasan mengenai hukum termodinamika 2 dan hubungannya dengan mesin pada kendaraan bermotor. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.